Dulu tuh, jauh sebelum Amerika Serikat berdiri, benua Amerika sudah dihuni oleh jutaan penduduk asli yang sudah hidup ribuan tahun di tanah itu. Namun, tahun 1492, seorang pelaut Italia bernama Christopher Columbus berlayar atas nama kerajaan Spanyol dan tanpa sengaja tiba di benua Amerika. Karena mengira dirinya telah sampai di India, Columbus menyebut penduduk yang ditemuinya sebagai Indian. Ketika Columbus kembali ke Eropa, ia membawa kabar tentang tanah baru yang kaya akan sumber daya. Berita menyebar cepat. Spanyol, Inggris, Prancis, dan Portugis berlomba-lomba mengirim kapal dan mendirikan koloni di Amerika. Orang-orang Eropa ini membawa serta penyakit menular seperti cacar, campak, dan influenza. Jutaan orang meninggal dalam salah satu bencana demografi terbesar dalam sejarah manusia yang disebut The Great Dying. Populasi masyarakat bahkan berkurang hingga 90%. Setelah Amerika merdeka, muncullah Manifest Destiny, sebuah keyakinan aneh bahwa Amerika Serikat ditakdirkan Tuhan untuk menguasai seluruh benua dari Atlantik ke Pasifik. Amerika ingin menguasai tanah Indian sepenuhnya. Berbagai hal licik dilakukan. Amerika menandatangani lebih dari 500 perjanjian dengan suku-suku Indian yang hampir semuanya dilanggar oleh AS. Tahun 1830, Presiden Andrew Jackson menandatangani Indian Removal Act, undang-undang yang memberi presiden kekuasaan untuk memindahkan suku-suku secara paksa. Puncaknya, dalam peristiwa Trail of Tears atau jejak air mata, hampir 100.000 orang Indian diusir dari rumah mereka. Mereka berjalan ribuan mil darat dan air melintasi 9 negara bagian. Banyak yang kelaparan, jatuh sakit, dan 15.000 orang kehilangan nyawa. Sepanjang abad ke-19, Amerika Serikat terlibat dalam serangkaian konflik yang dikenal sebagai Indian Wars. Di antaranya, tahun 1863 terjadi Bear River Massacre ketika pasukan Amerika menyerang komunitas Shoshone dan menewaskan hampir 500 orang. Setahun kemudian terjadi Sand Creek Massacre di Colorado. Tentara AS membunuh ratusan suku Cheyenne yang sudah menyerah. Banyak jenazah dimutilasi dan tubuhnya dijadikan trofi. Tahun 1890, tragedi Wounded Knee Massacre. Pasukan Amerika mengepung kelompok Lakota Sioux, sekitar 300 orang tewas. Hampir setengah dari mereka adalah perempuan dan anak-anak. Ironisnya, 20 tentara AS mendapat Medal of Honor atas aksi di Wounded Knee, penghargaan militer tertinggi Amerika, yang diberikan atas pembantaian terhadap sipil tak bersenjata. Setelah kekerasan fisik berkurang, pemerintah AS menggunakan kebijakan lain, reservation system, yaitu suku-suku yang selamat dikurung di tanah kering dan kecil. Desa mereka dibatasi oleh pagar militer dan aturan keluar masuk yang ketat, bahkan mereka dibuat ketergantungan dengan tunjangan makanan dari pemerintah. Program boarding schools, yaitu lebih dari 100.000 anak Indian dipisah dari orang tua dan dimasukkan ke sekolah asrama. Dilarang berbicara bahasa asli dan dipaksa menjadi Amerika dengan slogan Kill the Indian, Save the Man, bunuh Indian dalam dirinya, selamatkan manusianya. Akibatnya generasi muda kehilangan hubungan dengan budaya leluhur mereka. Banyak bahasa punah, tradisi yang diwariskan selama ribuan tahun perlahan menghilang. Pada akhir abad ke-19, populasi Native American di AS tersisa kurang dari 250.000 orang. Raphael Lemkin mengatakan perpindahan orang Indian oleh pemukim Eropa sebagai contoh historis genosida. Dalam American Holocaust 1992, David Stannard berargumen ini adalah pembantaian terbesar dalam sejarah. Dari sekitar 10 juta jiwa orang Indian, menjadi sekitar 237.000, penurunan lebih dari 95% dalam beberapa ratus tahun. Tanah mereka, satu benua, diambil melalui kombinasi perjanjian yang dilanggar, undang-undang diskriminatif, kekerasan militer, dan rekayasa kelaparan. Budaya, bahasa, dan agama mereka dilarang secara aktif selama lebih dari 1 abad. Anak-anak mereka direnggut dari keluarga dan dipaksa menjadi orang kulit putih. Saat mendengar kisah ini mengingatkan kita pada kisah serupa saat ini ya. Follow untuk kisah lainnya.